Ada banyak teman-teman guru yang bertanya mengenai seperti apa cara mendesain dan membuat PPDB online. Pada video kajian ilmu pendidikan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai 6 langkah untuk menyusun dan membuat PPDB online. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru video-video dari saya di channel Kajian Ilmu Pendidikan. Bahagia. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai 6 langkah untuk mengembangkan dan membuat formulir PPDB online otomatis yang disertai dengan bukti pendaftaran, yang kemudian bukti pendaftaran tersebut akan dikirimkan ke email atau nomor WA calon peserta menggunakan Google Formulir. Baik Bapak Ibu, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat folder PPDB di Google Drive Panitia PPDB. Sehingga Bapak Ibu, tahap awal kita masuk untuk membuka Google Chrome. Kemudian setelah itu Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Gmail yang dimiliki, akun Gmail yang dimiliki. Kemudian Bapak Ibu klik pada pojok kiri atas, kemudian masuk di Drive. Pada tahap ini Bapak Ibu di Google Drive kita akan membuat folder PPDB. Nah, setelah Bapak Ibu masuk di Drive, maka Bapak Ibu klik di pojok kanan atas ada tanda tambah untuk membuat folder PPDB. Kita klik tanda tambah di bagian atas. Kemudian kita buat folder baru. Sambil kita menunggu Bapak Ibu, nah, selain itu Bapak Ibu juga sudah harus menyiapkan formulir yang akan digunakan oleh peserta didik kita dalam melakukan pendaftaran. Nah, di sini Bapak Ibu, kita setelah Google Drive-nya terbuka, kita buat folder baru. Misalnya nama foldernya adalah PPDB SDI Mengasah 2020. Boleh juga Bapak Ibu nanti disesuaikan nama foldernya ya, sesuai dengan nama sekolah masing-masing. Kemudian kita klik Creative. Nah, setelah kita klik Creative, maka kita sudah memiliki folder PPDB SDI Mengasah 2020. Tahapan kedua Bapak Ibu, setelah kita membuat folder di Google Drive, kemudian kita membuat formulir di Word, kemudian kita unggah ke folder PPDB yang ada di Drive. Saya sudah menyiapkan contoh formulir yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Untuk contoh formulir PPDB ini nanti akan saya simpan linknya di deskripsi video YouTube ini. Bapak Ibu boleh download untuk dimodifikasi sedemikian rupa. Setelah Bapak Ibu menyiapkan folder untuk PPDB ini di Word, kemudian Bapak Ibu tahapan berikutnya adalah Bapak Ibu memasukkan ke dalam folder PPDB yang ada di Google Drive yang kita sudah miliki. Sehingga Bapak Ibu kembali ke Google Drive kita, kemudian folder ini kita buka, folder PPDB Mengasah kita buka, kemudian Bapak Ibu kita klik tanda tambah, kemudian kita file upload, kemudian Bapak Ibu cari di mana file PPDB yang kita sudah simpan tadi. Tadi Bapak Ibu di file PPDB formulir yang saya buat itu saya simpan di data ayat. Bapak Ibu juga bisa cari di mana tempat penyimpanan file PPDB yang sudah dibuat.
Sekali lagi Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi contoh formulir ini, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. File ppdb. Nah, ini Bapak Ibu, sekali lagi kita mengambil formulir ppdb tersebut, kemudian kita unggah ke folder yang ada di drive kita. Setelah kita unggah di drive, Bapak Ibu, tahapan selanjutnya, tahapan ketiga adalah file formulir yang kita sudah kerjakan di dokumen Word, kemudian kita save as formulir tersebut menjadi Google Doc. Caranya Bapak Ibu, file yang ada di folder ppdb yang ada di drive kita klik kanan, kemudian kita open with dengan Google Doc. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tahapan ketiga adalah save as file formulir yang sudah kita buat menjadi file Google Doc. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk kita gunakan di tahapan berikutnya. Ketiga Bapak Ibu, setelah kita save as formulir yang dibuat menjadi Google Doc adalah mendesain dan membuat Google formulir di Google Form. Untuk mendesain dan membuat formulir di Google Form, Bapak Ibu klik tanda tambah di bagian atas, kemudian More, dan masuk di Google Form. Ini yang kemudian Bapak Ibu harus kita cocokkan formulir ini dengan formulir yang kita sudah kerjakan sebelumnya, yang kita sudah pindahkan ke Google Doc. Misalnya di sini adalah formulir ppdb, formulir peserta didik baru, SD Kempes Mangasa, Kecamatan Sombaoku, tahun pelajaran 2020. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, sesuaikan dengan formulir yang kita sudah buat ya. Pertanyaan pertama Bapak Ibu adalah nama calon peserta didik baru. Pilihannya Bapak Ibu adalah short answer, kemudian required. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik tanda tambah tempat lahir, short answer juga, kemudian pilihannya adalah required. Tanda tambah lagi Bapak Ibu tanggal lahir. Untuk tanggal lahir pilihannya adalah date, kemudian ini juga dicentang. Kemudian Bapak Ibu tambah lagi ya, tambah pertanyaan lagi, jenis kelamin. Jenis kelaminnya Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan multiple choice untuk memberikan jenis kelamin yang ada, laki-laki, perempuan. Kemudian di bagian bawah kembali di required Bapak Ibu. Kemudian setelah diklik tanda tambah lagi untuk pertanyaan berikutnya, jenis kelamin, kemudian agama. Agama boleh pilih short answer, atau Bapak Ibu kalau mau memilih drop down juga boleh. Agama kita short answer saja, kemudian pilihannya required. Tanda tambah lagi Bapak Ibu. Kemudian alamat lengkap. Alamat lengkap juga boleh menggunakan paragraf atau short answer boleh. Kemudian ini juga kita centang. Tanda tambah lagi email yang masih aktif. Oke.
Kemudian short answer required, tambah lagi jarak dari rumah ke sekolah. Ini pilihannya adalah short answer boleh. Kemudian ini juga dicentang. Kemudian anak ke berapa? Short answer boleh. Kemudian pilihannya requirednya juga dicentang. Setelah anak yang ke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jumlah saudara kandung. Ini jumlah saudara kandung. Pilihannya Bapak Ibu short answer required. Kemudian nama ayah. Nama ayah ini juga short answer. Tanda tambah lagi. Nama ibu. Pilihannya short answer. Kemudian tanda tambah lagi. Pendidikan ayah. Nah, ini pilihannya boleh short answer, boleh drop down. Kita pilih short answer saja, nanti Bapak Ibu boleh kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya boleh juga sih untuk menggunakan ini drop down atau checkbox atau multiple choice. Kita short answer saja dulu sebagai latihan. Kemudian tanda tambah lagi pendidikan ibu. Sama Bapak Ibu, kita short answer. Kemudian kita tanda tambah lagi pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah juga short answer required. Ditambah lagi pekerjaan ibu. Pekerjaan ibu Bapak Ibu kita required juga short answer. Kemudian nomor handphone, nomor HP. Ini Bapak Ibu boleh short answer. Kemudian number tidak apa-apa, kita required juga. Kemudian pendidikan sebelumnya, jika dia TK ya, misalnya jika dia TK boleh, misalnya TK setiap tahun. Kemudian atau dia rumah tangga. Ini required juga Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kita akan meminta orang tua atau calon peserta didik baru untuk men-scan lampiran, scan kata, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Satu saja dulu ya, akte kelahiran. Kemudian di sini pilihannya adalah file upload. Jadi Bapak Ibu kalau dia lampiran pilih file upload. Saya perbesar ya Bapak Ibu. Pilih file upload, kemudian continue ya. Nah, di continue ini Bapak Ibu file yang bisa diupload ini tentukan jenis tipe file tersebut. Jika dia scan fotokopi KK atau fotokopi akte kelahiran, maka biasanya dia dalam bentuk PDF atau image. Kemudian maksimal, karena hanya minta satu, kita maksimal numbernya hanya satu, maksimum filenya 10 MB. Kemudian required boleh. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita tanda tambah lagi lampiran, scan kartu keluarga. Nah, ini juga pilihannya Bapak Ibu adalah file upload.
File upload, Bapak Ibu kembali tentukan dokumen apa yang bisa diunggah, PDF atau image dalam bentuk JPEG, kemudian required. Setelah KK, Bapak Ibu juga bisa meminta foto berwarna. Ini Bapak Ibu scan foto berwarna, file upload, kemudian tipe dokumennya adalah image, foto ya, kemudian required. Nah, ini Bapak Ibu untuk formulir di Google Form kita sudah mendesain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mengcustomize, mendesain tema-tema apa yang bisa dilakukan. Caranya mengklik tema opsinya, kemudian pilih choose image. Bapak Ibu jika punya header yang didesain di Photoshop, ini boleh diunggah di sini, atau boleh menggunakan tema yang bawaan. Contoh misalnya kita memilih ini, kemudian kita klik insert. Nah, Bapak Ibu itu untuk tahapan untuk membuat formulir peserta didik baru. Nah, di sini Bapak Ibu kita ganti nama filenya dulu, kita klik 2 kali. Formulir peserta didik baru, kita tambah SD I Mangasa. Dia akan tersimpan otomatis. Kemudian Bapak Ibu kita send. Nah, ini sendnya Bapak Ibu untuk mendapatkan linknya. Jadi nanti kalau linknya mau digunakan boleh, tapi nanti kita gunakan dengan format yang lain dulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah formulir peserta didik baru ini selesai, maka tahapan berikutnya adalah setting folder PPDB. Setting folder PPDB di Drive ya. Jadi ini di nomor 5 Bapak Ibu, setting folder PPDB di Drive menjadi akses untuk publik yang memiliki link. Caranya Bapak Ibu, setelah kita membuat formulir PPDB, maka secara otomatis di Google Formulir di Drive kita yang satu folder tadi PPDB SD Mangasa misalnya, otomatis akan tersimpan formulir kita, kemudian dengan folder yang tertulis file responses. File responses inilah yang kemudian kita ubah pengaturannya menjadi bisa diakses secara umum. Caranya Bapak Ibu diklik kanan di folder tersebut, kemudian klik share. Klik share Bapak Ibu. Setelah diklik share Bapak Ibu, ini adalah email saya. Kemudian Bapak Ibu klik sekali lagi ya. Jadi diklik kanan kemudian klik share. Kemudian Bapak Ibu change, di sini diganti. Ya, ini diganti Bapak Ibu menjadi, harus pastikan di sini anyone with link. Kemudian di sini Bapak Ibu di bagian kiri viewer diganti menjadi editor. Viewer diganti menjadi editor, kemudian done. Tahapan kelima sudah selesai Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan pindah ke tahapan yang keenam, yaitu menggabungkan hasil spreadsheet dengan Google Doc. Tadi kita sudah membuat Google Doc. Google Doc ini Bapak Ibu, kita sudah buat Google Doc ini. Kita save as dulu ya Bapak Ibu. Kita save as Google Doc-nya di folder Drive kita. Kita save as, caranya klik file, kemudian save as doc. Pastikan bahwa penyimpanannya Bapak Ibu ada di folder ini ya Bapak Ibu ya. Google Doc-nya sudah ada di sini, secara otomatis kita sudah save. Agar kita tidak bingung Bapak Ibu, file yang dalam bentuk Word setelah kita save as menjadi Google Doc, ini kita hapus saja. Kita hapus saja supaya tidak membuat kita bingung. Ini kita delete saja. Kita delete ya. Ini kita delete saja ya Bapak Ibu.
Caranya boleh langsung di tombol delete. Ini ya, remove ya. Kita remove saja Bapak Ibu. Yang tersisa adalah file yang dalam bentuk Google Doc. Baik, Bapak Ibu, setelah kita memastikan bahwa Google Doc dan formulir di Google Formulir kita sudah selesaikan, selanjutnya Bapak Ibu, tahapan berikutnya Bapak Ibu klik Response. Di Response ini Bapak Ibu ada tanda ini, di yang gambar warna hijau di bagian kiri atas ada tanda yang seperti file Excel. Itu Bapak Ibu klik ya, Created Spreadsheet. Bapak Ibu klik Created Spreadsheet, kemudian kita ganti filenya, ini sudah ada, kita created. Nah, otomatis Bapak Ibu akan terbuka di tab baru, formulir peserta didik baru dalam bentuk model Excel ya. Nah, apa yang akan kita lakukan di file ini Bapak Ibu? Di file ini setelah kita buka, Bapak Ibu bawa ke paling kanan untuk kita tambahkan kotak baru Bapak Ibu ya. Jadi ada di kotak W ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tambahkan rumus, klik 2 kali di sini, kemudian tambahkan rumus. Nanti rumus ini akan saya simpan di deskripsi. Rumus ini juga akan saya simpan di deskripsi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu copy paste ya. Jadi copy rumus ini. Rumus ini Bapak Ibu copy. Kemudian Bapak Ibu klik kanan, kemudian copy ya, atau Ctrl C boleh. Kemudian Bapak Ibu di kotak yang paling kanan di spreadsheet yang kita sudah buat, Bapak Ibu paste di sini. Klik kanan paste. Nah, sebelum di save Bapak Ibu pastikan bahwa yang kita save Bapak Ibu, untuk kita pastikan bahwa yang ada di sini adalah kotak untuk foto. Untuk foto Bapak Ibu ada pada kotak V. Oleh karena itu Bapak Ibu ini diganti dulu menjadi V. Bapak Ibu ini menjadi V ya. Ini Bapak Ibu diganti menjadi V. Kemudian kita enter. Ya, jadi foto yang di sini Bapak Ibu untuk foto ID ini sudah link ke V ya. Jadi Bapak Ibu ini tolong diperhatikan nanti untuk substitusinya ini V PTV, foto ID ini untuk nama kotak baru yang kita buat. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita membuat foto ID di kotak yang paling kanan, langkah berikutnya Bapak Ibu klik add-on. Bapak Ibu harus mendownload dan menginstal AutoCAD. AutoCAD saya sudah mendownload dan menginstal Bapak Ibu. Caranya, kalau Bapak Ibu belum memiliki AutoCAD di formulirnya, Bapak Ibu klik Get Add-on. Klik Get Add-on. Kemudian Bapak Ibu di pencarian, nanti Bapak Ibu ketik AutoCAD, kemudian download dan install ya. Jadi Bapak Ibu ini yang saya sudah install, yang warna kuning, AutoCAD, atau Bapak Ibu boleh ketik di sini ya, AutoCAD. Nah, ini Bapak Ibu kita klik, kemudian Bapak Ibu cari, ketemu yang AutoCAD, Bapak Ibu download dan install. Karena saya sudah mendownload dan menginstal Bapak Ibu, maka otomatis ini yang akan kita gunakan ya, AutoCAD. Kemudian kita launch. Kita launch Bapak Ibu. Di tahapan ke-6 ini Bapak Ibu, setelah kita mendownload dan menginstal AutoCAD, kita menggunakan itu untuk menggabungkan spreadsheet yang kita sudah buat dengan Google Doc yang kita sudah kembangkan. Nah, pastikanlah Bapak Ibu bahwa
di Google Drive kita itu sudah ada spreadsheet-nya, kemudian sudah ada Google Doc yang kita sudah save as tadi. Nah, Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Kita klik New Job. Ya. Kita klik New Job. Kemudian kita kasih nama di sini misalnya PPDB SDI Mangasa 2020. Kemudian kita klik Next. Di sini Bapak Ibu, kita bisa mengambil file dari drive kita yang tadi yang kita sudah save as dalam bentuk Google Doc yang ada di folder yang kita sudah siapkan ya. Nah, ini Bapak Ibu formulir yang tadi kita sudah ubah dalam bentuk Google Doc. Kita klik, kemudian kita select, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul formulir PPDB Somba Opu 2020. Kemudian kita klik next. Nah, di sini pada tahapan ini Bapak Ibu mencocokkan nama dengan map to column. Nama kita ganti dengan nama calon peserta, tempat kita ganti dengan tempat lahir, tanggal kita ganti dengan tanggal lahir, kemudian jenis kelamin kita ganti dengan jenis kelamin, agama kita ganti dengan agama. Semua kolom yang kita sudah siapkan Bapak Ibu isi ya. Klik geser ke bawah, kemudian diisi alamat lengkap, kemudian email yang masih aktif, kemudian jarak dari rumah ke sekolah, anak ke berapa, kemudian jumlah saudara kandung, kemudian nama ayah, kemudian nama ibu, kemudian nama pendidikan ayah, kemudian pendidikan ibu. Kita geser lagi ke bawah Bapak Ibu sampai selesai. Kemudian pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, kemudian nomor HP, kemudian tanggal Bapak Ibu. Untuk tanggal ini, untuk yang tanggal kita isi di timestamp-nya saja. Kemudian foto Bapak Ibu kita ambil dari foto ID. Nah, sebelum dilanjut Bapak Ibu, khusus untuk foto ID ini, untuk pengaturan standarnya kita ganti menjadi image. Kemudian foto ID sudah, image-nya Bapak Ibu kita ganti pasang misalnya 100 dan 120. Kemudian setelah selesai kita next. Nah, di sini Bapak Ibu, ini file yang menjadi bukti kita ganti menjadi bukti pendaftaran PPDB SDI Mangasa. Kemudian kita buatkan nama. Nah, nama ini Bapak Ibu kita ambilkan dari formulir peserta didik kita. Kita ganti sesuai dengan apa yang tertulis di formulir kita ya. Di sini yang tertulis adalah nama calon peserta didik baru. Kita tutup kembali. Kemudian tipenya kita ganti menjadi PDF. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita next lagi. Akan tersimpan di folder di drive kita PPDB SDI Mangasa. Kalau Bapak Ibu mau mengganti boleh. Kemudian kita klik next. Nah, ini saya kira kita next saja. Ini juga kita next. Nah, untuk share dokumen Bapak Ibu sebenarnya boleh, di pengaturan ini boleh langsung kita kirimkan ke email peserta, tapi syaratnya harus menggunakan akun Google Application yang tidak bisa menggunakan Google Gmail user ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini ada cara untuk mengirimkan langsung email ke peserta, tapi syaratnya harus menggunakan Google Aplikasi Account. Karena kita tidak memiliki akun aplikasi account, maka kita share dokumennya no saja. Nanti kita kirimkan secara manual atau otodidak oleh operator atau panitia PPDB. Selanjutnya kita next. Bapak Ibu, run-nya ini kita ganti saja menjadi yes. Run trigger-nya kita yes. Kemudian Bapak Ibu
Setelah triggernya kita update, kita save. Nah, proses untuk mengkoneksi antara formulir dengan formulir di Google Doc dan formulir di spreadsheet sudah selesai. Bapak Ibu, ini bisa kita sudah tutup. Sekarang kita mau uji coba Bapak Ibu, apakah ini berhasil atau tidak. Kita masuk kembali di formulir pendaftaran, masuk di question. Bapak Ibu, kita preview saja boleh. Preview untuk menggunakan formulir kita. Jadi ini adalah tampilan untuk orang tua mengisi formulir secara online. Akan mengisi nama calon peserta didik baru, Muhammad Fahmi Hidayat. Tempat tanggal lahirnya, tempat lahir Goa. Kemudian tanggal lahir ini Bapak Ibu isi dengan bulan 6, kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa. Nah, itu ya 2013. Kemudian Bapak Ibu pilih jenis kelaminnya apa, agama, kemudian alamat lengkap, email yang aktif. Nah, kemudian Bapak Ibu, email yang aktif ini dimaksudkan Bapak Ibu oleh panitia nanti akan mengirimkan bukti pendaftaran ini ke email tersebut. Jangan dari rumah ke sekolah misalnya 1, kemudian anak kedua, nama ayah, kemudian Bapak Ibu nama ibu, kemudian pendidikan ayah, pekerjaan ibu boleh dikosongi, nomor HP, kemudian pendidikan sebelumnya. Jika anak kita sudah pernah TK boleh dicentang, atau jika tidak boleh rumah tangga. Nah, untuk lampiran scan akte kelahiran Bapak Ibu klik add file. Jadi orang tua sebelum mendaftar wajib membuat scan file dalam bentuk PDF atau image. Kita pilih select file from the files. Nah, misalnya saya anggaplah kita sudah memiliki file hasil scan itu. Nah, ini anggaplah ini hasil scannya adalah ini ya, misalnya hasil scan. Kemudian kita upload Bapak Ibu. Setelah kita mengunggah lampiran scan akte kelahiran, selanjutnya adalah lampiran scan kartu keluarga. Kita coba cari lagi, misalnya anggap kartu keluarga dari calon peserta didik sudah di scan, kemudian kembali diunggah untuk scan dari kartu keluarga itu. Yang terakhir Bapak Ibu adalah foto ya, misalnya foto ini boleh diunggah, foto dari calon peserta didik tersebut. Nah, kemudian kita upload. Itu adalah contoh tahapan untuk pengisian dari formulir PPDB secara online yang akan dilakukan oleh calon pendaftar kita. Nah, setelah kita unggah foto dan semuanya formulir kita sudah isi, langkah terakhir adalah submit. Setelah calon pendaftar mengisi dan submit dari formulir tersebut, maka secara otomatis data tersebut sudah tersimpan di spreadsheet yang kita sudah buat. Nah, ini Bapak Ibu spreadsheet yang kita sudah buat, dan sekaligus Bapak Ibu di folder
di folder untuk PPDB kita, ini juga secara otomatis Bapak Ibu sudah tersimpan dalam bentuk file PDF. Ya, kita coba cari dulu. Nah, ini ya, ini bukti pendaftaran PPDB yang ada di folder kita. Jadi Bapak Ibu, ini yang kemudian oleh panitia lokal kemudian mengunggah, mendownload bukti pendaftaran tersebut, kemudian secara manual mengisi nomor urut pendaftaran, yang kemudian setelah diisi secara manual, kemudian Bapak Ibu, ini kita download dulu misalnya, di-download oleh panitia PPDB masing-masing sekolah. Kemudian setelah di-download, Bapak Ibu secara manual mengisi nomor urut pendaftaran. Kita contoh ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi di bukti pendaftaran ini Bapak Ibu, ini nanti diatur lagi sedemikian rupa. Data yang dibutuhkan itu sudah ada di sini. Nah, oleh panitia Bapak Ibu akan mengisi bukti pendaftaran ini untuk nomor urut pendaftarannya, kemudian dikirimkan kembali lewat email atau nomor handphone yang ada di dokumen pendaftaran tersebut sebagai alat bukti bahwa peserta didik kita ini telah mendaftar. Nah, ini Bapak Ibu, kita contoh, kita akan mengisi, kita buka dengan Adobe Reader. Oleh panitia akan mengerjakan seperti ini ya, akan membuka di Adobe Reader. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengisi nomor pendaftaran. Ini contohnya ya, di Adobe Reader Bapak Ibu. Ini kita isi. Caranya Bapak Ibu, kita isi dengan mengklik Fill and Seek. Ini ada pilihannya ya Bapak Ibu. Di bagian kiri atas klik Fill and Seek. Signature, Fill and Seek. Kemudian Bapak Ibu, setelah mengklik Fill and Seek, sambil kita menunggu, nah ini Bapak Ibu ada add text. Nah, ini yang Bapak Ibu klik add text, kemudian Bapak Ibu klik add text. Kemudian Bapak Ibu klik di mana kita akan mengisi nomor urut pendaftaran tersebut. Kemudian kita save, dan setelah kita save Bapak Ibu, ini contohnya ya, ini misalnya nomor urut pendaftarannya adalah 001. Kemudian kita save file tersebut, yang kemudian kita akan kirimkan kembali ke calon peserta didik tersebut dengan mengirimkan lewat email. Emailnya ada di biodata, dan juga bisa juga lewat WA. Nah, itu yang Bapak Ibu akan lakukan untuk kegiatan PPDB kita, dan ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Nah, untuk aktivitas bagaimana tahapan berikutnya mengenai pengumuman dan segala macam akan kita buatkan video tutorial berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.